never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside. Chatime merupakan perusahaan yang bergerak di industri food and beverage dan merupakan franchise dari Taiwan yang menawarkan pengalaman teh yang paling otentik di dunia, dengan cepat dikenal menjadi spesialis teh segar. Chatime adalah kombinasi dari kata cha yang berarti teh dari bahasa Mandarin dan kata time adalah waktu, begitu chatime berarti tea time atau waktu untuk minum teh. Waktu istirahat di setiap orang dapat dinikmati muda tua dengan satu minuman lezat. Chatime menjual minuman yang umumnya berbahan dasar teh. Teh tersebut dikombinasikan dengan beragam topping seperti mutiara yang terbuat dari tapioka, puding, jelly, dan lain-lain. Sedangkan visi misi perusahaan, visi dari Chatime adalah menjadi franchise yang paling diminati dengan servis yang cepat dan handmade dessert. Kemudian misi dari Chatime yaitu membangun kerajaan minuman dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. Berikut ini adalah beberapa daftar menu minuman yang tersedia atau terdaftar di Chatime. Pertama itu ada Melok Milk Tea, merupakan teh dengan campuran beragam susu. Kedua, Oriental Pop Tea, teh dengan campuran espresso dan susu. Ketiga, QQ teh dengan campuran topping seperti jelly ataupun pearl. Keempat, Smoothie Series, yaitu teh dengan sensasi dingin dari blend dan kesegaran buah. Kelima, ada Energetic Healthy Juice, yaitu teh dengan campuran ekstrak buah. Keenam, Fresh Tea, teh tanpa campuran apapun. Ketujuh, Chatime Special Mix, merupakan teh dengan campuran khusus khas dari Chatime yang berbeda-beda setiap bulannya. Dan kedelapan, Coffee, yaitu teh dengan campuran kopi. Chatime juga memberikan layanan kepada pelanggan berupa yang pertama, website. Chatime memiliki layanan yang bisa diakses dari websitenya yaitu chatime.co.id. Melalui website tersebut memudahkan pelanggan mencari informasi mengenai produk dan layanan-layanan yang diberikan. Kedua, ada customer service. Customer service berupa telepon bebas pulsa yang sudah beredar di Indonesia untuk membantu pelanggan jika ada pertanyaan atau keluhan tentang produk Chatime. Ketiga, ada Chatime Card. Dalam layanan berupa kartu, apabila pelanggan memiliki kartu tersebut, terdapat poin yang bisa mendapatkan cup Chatime secara gratis atau diskon kepada konsumen yang memilikinya. Dan yang terakhir ada media sosial Chatime. Chatime juga memiliki akun resmi sosial media seperti Twitter, Instagram, dan Facebook yang digunakan sebagai sarana pemasaran dan juga pertanyaan ataupun keluhan-keluhan terkait. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Chatime mengelompokkan ke dalam beberapa bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya struktur. Dapat dilihat pada gambar berikut, terdapat struktur organisasi Chatime. Yang pertama ada CEO, jadi Chatime Indonesia dipimpin oleh seorang CEO yang membawahi pertama operational manager. Wewenangnya dari operational manager yaitu memegang supervisor area yang tugasnya yaitu memegang operasional produk di suatu kota khususnya yang berada di Indonesia. Lalu ada supervisor area mengontrol operasional setiap store dan supervisor tersebut memegang store leader. Leader store mengontrol sebuah store baik dari sales, service, dan keseluruhan menjadi tanggung jawab area store tersebut yang memegang operasional keseluruhan di setiap store atau cabang store. Dan terakhir ada crew leader.
sebagai backup leader store apabila leader store tidak ada di tempat atau pengganti leader store. Understanding market opportunities. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, yaitu strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya ada analisis SWOT pada chart time. Yang pertama, dalam hal kekuatan atau strength. Nah, kekuatan pada perusahaan chart time itu diantaranya memiliki branding yang sudah kuat karena pengembangan cabang-cabang di seluruh dunia. Lalu produk yang unik dan cocok untuk kaula muda, dan penyajiannya yang cepat, teknologi yang mumpuni dan desain gerai yang minimalis, dan yang terakhir memiliki varian minimal menu yang beragam. Nah, selanjutnya dalam hal weakness atau kelemahan, itu ada banyak gerai yang tidak memiliki wifi, antrian yang kadang tak terkendali, lalu produk yang masih jarang berinovasi dengan resep-resep baru, dan yang terakhir ada harga sewa waralaba yang masih sangat mahal. Nah, selanjutnya dalam hal peluang atau opportunity, yaitu ada kaum muda yang cenderung mencari produk happening yang sedang naik daun, lalu mau menjadi tujuan masyarakat untuk belanja dengan harga murah ataupun mahal. Selanjutnya rasa produk yang familiar dan dapat diterima semua kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir, produk yang halal lebih mudah dikembangkan di negara dengan mayoritas agama Islam seperti di Indonesia ini. Nah, selanjutnya dalam hal ancaman atau threats, itu ada kompetitor dengan produk yang sama semakin menjamur di negara-negara berkembang. Isu-isu malnutrisi yang sering menyerang produk cepat saji. Dan yang terakhir, inovasi produk yang kurang cepat membuat kompetitor mencari celah dalam berinovasi untuk produknya. Forecasting and market knowledge. Pengertian forecasting. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu. Peramalan adalah memperkirakan atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Orang yang memiliki peran sentral di perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meramalkan dan menyiapkan perkiraan secara keseluruhan, memikirkan dengan benar tentang faktor pendorong permintaan untuk setiap segmen pasar atau lini produk yang dapat membantu untuk lebih memahami potensi nyata bisnis perusahaan dan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi. Nah, peramalan ekonomi ini membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya.
Seperti di perusahaan Chatham ini memprediksikan tingkat inflasi, tersedianya dana yang diperlukan untuk pembangunan gerai terbarunya atau pembayaran sewa gerainya, dan pembelian bahan-bahan serta kebutuhan yang lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi. Peramalan teknologi ini berkaitan dengan memahami tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Dalam hal ini, Chatham pada awalnya menunya berbahan dasar teh, lalu menambah kopi, lalu sekarang meluncurkan menu baru yaitu bernama Blue Galaxy yang berbahan dasar buah-buahan segar. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengenalkan produk kepada konsumennya, Chatham menggunakan cara memposting foto produk tersebut di akun ofisial media sosialnya, sehingga para konsumen bisa melihat produk terbaru melalui foto postingan Chatham tersebut. Nah, selanjutnya ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjualan perusahaan. Dalam hal ini, Chatham meramalkan keinginan konsumen dengan terus berinovasi dalam hal varian menunya, supaya para konsumen tidak bosan dengan menu yang itu saja. Akhirnya Chatham mengeluarkan menu baru dengan tema minuman berwarna galaksi, berbeda dengan minuman yang ada di Chatham sebelumnya. Peramalan ini sukses membuat pelanggan Chatham penasaran dengan rasanya, karena ketika foto menu tersebut dirilis, sangat indah dengan nuansa galaksinya. Di foto itu terlihat minuman itu sangat menarik untuk dicoba. Market knowledge. Menurut Binder, perubahan siklus produk dan tren pasar yang begitu cepat membuat orang-orang yang bergerak dalam bidang marketing harus menyesuaikan serta membutuhkan informasi dalam jumlah yang begitu besar mengenai tren pasar, persaingan, dan solusi yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. Knowledge mengenai pelanggan bisnis, pasar yang dinamis, visi perusahaan, persaingan, strategi penjualan, dan produk serta pelayanan itu sendiri yang membantu orang-orang yang bergerak di bidang marketing dapat membangun dan memelihara kredibilitas perusahaan. Dengan knowledge yang dimiliki, orang-orang yang bergerak di bidang marketing dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengkonfigurasi solusi dengan optimal, menjual beberapa solusi yang diharapkan pelanggan, dan melindungi keunggulan kompetitif yang dimiliki dari tantangan yang akan datang. Banyaknya bisnis minuman yang sejenis dengan Chatham membuat Chatham terus berinovasi dalam hal menu secara periodik untuk memanjakan lidah pelanggannya. Chatham memberikan solusi untuk konsumen agar bisa meminum Chatham sesuai selera dengan cara konsumen bisa memilih topping, jumlah gula, jumlah es batu, serta ukuran cup yang ingin disajikan dalam minumannya. Chatham juga memanfaatkan teknologi melalui akun media sosialnya, seperti memberikan informasi mengenai adanya promo, informasi produk baru, dan berinteraksi langsung dengan konsumen agar konsumen bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Lalu, Chatham juga menciptakan mini outlet untuk acara-acara sekolah dan kampus juga disediakan untuk menambah nilai bisnis. Lalu ada Chatham Mobile yang merupakan layanan penjualan menggunakan truk untuk melayani penjualan pada acara konser dan outdoor lainnya. Saat ini Chatham Mobile sudah hadir di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Chatham memiliki konsep gerai kompleks dan setengahnya lagi gerai dine-in. Ini sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan ini juga mengenalkan program promo keanggotaan yang memungkinkan konsumen mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan minuman. Strategi pemasaran seperti ini mutlak dibutuhkan agar Chatham bisa bertahan di industri food and beverage di tengah persaingan ketat. Nah, selanjutnya ada customer analysis, segmentation, and targeting decision. Yang pertama adalah customer analysis. Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan Chatham. Kualitas layanan terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Penelitian yang dilakukan di Chatham itu sendiri menggunakan responden sebagai sampel penelitian data diolah melalui metode indeks performance analysis
atau IPA, dan Customer Specification Index atau CSI. Perusahaan teh yang modern bertujuan untuk menjadi yang paling dicintai dan disukai di dunia. Untuk mencapai tujuan perusahaan CATM, berkomitmen untuk melayani konsumen pelanggan dengan teh berkualitas tinggi secara konsisten dan layanan pelanggan yang luar biasa di toko modern. Perusahaan ini menggunakan mesin teh dan kopi yang berkualitas tinggi dengan teknologi canggih untuk secara konsisten membuat teh segar terbaik yang ada di dunia. Dan selanjutnya ada segmentation. Segmentation sendiri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama segmentasi geografi, segmentasi demografis, segmentasi fisiografis, dan segmentasi perilaku. Yang pertama ada segmentasi geografis. Wilayah pemasaran CATM saat ini berada di berbagai penjuru dunia dengan terdapat kurang lebih sebanyak 4.000 gerai lebih di seluruh dunia. Dan yang kedua segmentasi demografis. Umur 18 sampai dengan 45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri-ciri kepribadian lainnya. CATM menyasar kelas sosial menengah sampai menengah atas dengan gaya hidup modern. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan sikap pengguna atau tanggapan terhadap suatu produk. Segmentasi ini bisa dibedakan berdasarkan kesempatan pengguna, manfaat yang dicari, status pemakai, dan tingkat pemakaian. Dan selanjutnya ada targeting decision. Target dari CATM sendiri ialah menargetkan semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Maksud dari itu semua bahwa CATM menargetkan semua kalangan bisa merasakan produk dari CATM itu sendiri, dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas sekalipun bisa mencicipi atau merasakan produk dari CATM itu sendiri. Berdasarkan target di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi target pasar dari CATM adalah semua kalangan masyarakat dari berbagai jenis usia, mulai dari anak-anak sampai lansia tanpa membedakan status sosial. Selanjutnya ada positioning decision. Yang pertama, ada keputusan positioning. CATM yang dikelola oleh Kawanama Group Indonesia bertekad untuk mulai membangun brand positioning yang kuat, tidak hanya di ibu kota, tetapi juga di semua kota besar yang ada di Indonesia. Itulah yang menjadikan CATM membuka gerai di berbagai macam kota di Indonesia dengan menjadikannya salah satu gerai teh terbaik di Indonesia. Dan yang kedua ada strategi positioning. Yang pertama ada penentuan posisi menurut atribut. Yang kedua ada penentuan posisi menurut manfaat. Yang ketiga ada penentuan posisi menurut pemakai. Yang keempat ada penentuan posisi menurut pesaing. Yang kelima ada penentuan posisi menurut kategori. Dan yang terakhir keenam ada penentuan posisi menurut harga. Digitalisasi terbukti telah membawa berbagai perubahan. Dengan digital ekonomi memberikan keuntungan dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, hingga terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain. Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin masif, membuat perusahaan harus berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai hal untuk menyikapi persaingan yang begitu ketat. Tidak terkecuali perusahaan CATM. Inovasi yang dilakukan pada strategi pemasarannya dengan membuat berbagai channel pemasaran berbasis teknologi seperti website perusahaan, customer service melalui call center, dan akun media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Dengan biaya yang dianggap lebih murah serta dapat menjangkau seluruh target pasar yang diingin dituju, dapat menjadi opsi yang lebih efektif bagi CATM untuk memperbesar dan meningkatkan baik dari segi promosi maupun penjualan. Hal tersebut dilakukan oleh CATM untuk memberikan informasi tentang produk, promo, dan event yang akan diadakan oleh CATM Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang lebih aktif kepada konsumen. CATM juga menyediakan kolom review yang di dalamnya terdapat ulasan dari para konsumen yang sudah menggunakan produk. Kolom komentar bermanfaat untuk memberikan kesan yang baik, meningkatkan dan memunculkan daya tarik kepada konsumen lain dengan melihat review-review dari konsumen yang telah memiliki pengalaman membeli berbagai produk CATM.
Namun apabila terdapat keluhan atau kurang puas dari review tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi bagi ChatTime untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Implementing business and marketing strategies. Artinya, sehingga perusahaan ChatTime perlu menyusun perencanaan strategi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena mereka tidak ingin ChatTime hanya terkenal di satu daerah, namun mereka akan lebih berkembang lagi dengan melakukan program kerja yang lebih ekstra, serta prosedur-prosedur yang dilakukan tertata dengan baik. Dalam strategi pemasaran ChatTime, harus memiliki evaluasi strategis yang tersusun rapih dan terencana agar pemasaran dapat meningkat. Dalam implementing strategis dan marketing strategis, ada fungsi kontrol. Terdapat 3 umpan balik model, yaitu tahap formula strategis. Artinya, setelah ChatTime sendiri memiliki misi yang bagus agar bisa bersaing dengan perusahaan lain dan tujuannya itu sendiri, ChatTime ingin membuat para konsumen menjadi pelanggan setianya. Yang kedua, ada tahap implementasi strategi, yaitu proses penterjemahan strategi ke dalam tindakan-tindakan. Artinya, tindakan yang akan dilakukan oleh ChatTime itu sendiri membuat cita rasa ChatTime membuat para konsumen ketagihan. Lalu ada yang ketiga, ada tahap evaluasi strategi, yaitu proses evaluasi apakah implementasi strategi dapat mencapai tujuan. Maka dari itu, jika ChatTime sudah mencapai tahap evaluasi, maka mereka akan melakukan terobosan baru yang akan membuat perusahaan ChatTime semakin membaik. Selanjutnya ada controlling marketing strategies and programs. Ada terdapat 3 macam, yaitu yang pertama pengendalian, yang kedua pengendalian pemasaran, yang ketiga pengendalian program. Yang pertama ada pengendalian. Dalam pengendalian seperti perencanaan, ChatTime harus tahu apa yang akan direncanakan di masa yang akan datang. Dengan memiliki pengorganisasian yang baik saat perusahaan ChatTime lebih berkembang dan sudah berjalan dengan lancar, maka akan tercapai yang diinginkan oleh perusahaan ChatTime tersebut. Selanjutnya ada pengaturan staf yang lebih kompeten dan mengarahkan para pekerja ChatTime sehingga lebih giat dalam bekerja untuk menarik para konsumen ataupun pelanggan. Yang kedua, ada pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran ini, ChatTime harus bisa mengoreksi apa kekurangan yang mereka miliki sehingga akan memperbaiki kekurangan tersebut. Karena kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh ChatTime harus bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya sehingga para konsumen akan semakin penasaran dengan perusahaan ChatTime itu sendiri, sehingga tidak akan membuat para konsumen kabur ataupun tidak menarik para konsumen lagi. Selanjutnya ada pengendalian program. Dalam hal ini, pengendalian program ChatTime harus bisa membuat terobosan baru dan melakukan kegiatan yang akan menguntungkan perusahaan ChatTime tersebut. Artinya, pengendalian program dalam ChatTime ini, perusahaan ini harus bisa membuat inovasi-inovasi baru agar para pelanggan semakin tertarik, bahkan banyaknya pengunjung atau pelanggan seperti konsumen yang sering datang kepada mereka makin tahu kalau ChatTime itu lebih menarik dibanding perusahaan yang lainnya dibandingkan ChatTime.